Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal iman rahimakumullah. Perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin merupakan sunnatullah, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hal tersebut merupakan bukti benarnya apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, wasataftariqu ummati ala 73 firqatan, dan umatku, umat Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan, wa kulluha finnar, dan 72 kelompok transit di neraka, illa wahidah, yang selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala hanya satu golongan, yakni jalan menuju siratal mustaqim, itu hanya satu jalan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan akan terjadinya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin dalam hadis Irbad bin Sariyah. Beliau mengatakan, "Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa saja yang dipanjangkan umurnya, siapa saja yang hidup sepeninggal aku nanti, maka dia akan menjumpai banyak perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Terjadinya perselisihan di masa kita ini menunjukkan benarnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Terkadang ini menjadi pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang, yang selalu terngiang-ngiang di benak kaum muslimin. Mereka bertanya, apa yang melatar belakangi perpecahan ini terjadi? Kenapa perselisihan antar sesama umat Islam ini terjadi? Apa alasannya? Apa yang membuat mereka itu berpecah belah? Sementara agama mereka sama-sama agama Islam. Sementara Nabi yang mereka jadikan sebagai panutan sama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kitab yang dipakai sebagai rujukan sama-sama Al-Quran. Padahal kiblat mereka sama-sama Ka'baitullah. Ikhwatul iman, pertanyaan-pertanyaan ini pernah membuat Amirul Mukminin Umar bin Khattab bingung juga. Dijelaskan dalam kitab Sa'id bin Mansur dan juga dalam kitab Fadailul Quran. Faqad khala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dhata yawmin faja'ala yuhdithu nafsuhu kaifa takhtalifu hadhihi al-ummah wa dinuha wahidun wa nabiyyuha wahidun wa kitabuha wahidun wa qiblatuha wahidun.
Suatu hari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau dulu pernah menyendiri, menjauh dari manusia, dan memikirkan, tanya pada dirinya sendiri, kaifa takhtalifu hadhil ummah, kira-kira apa ya yang membuat umat Islam ini berpetak-petak, berselisih. Dan beliau tanya pada dirinya sendiri, kenapa ya? Beliau mikir. Apa kata beliau? Wadinuha wahidun. Sementara agama mereka sama-sama agama Islam. Bahkan Rabb mereka sama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyuha wahidun. Dan nabi mereka adalah nabi yang satu, sama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kitabuha wahidun. Dan kitab yang dijadikan mereka sebagai rujukan sama-sama Al-Quran. Wa qiblatuha wahidun. Dan kiblatnya sama, yakni sama-sama Ka'bah. Pertanyaan-pertanyaan ini dulu Amirul Mukminin tidak mendapatkan jawabannya. Beliau buat pertanyaan ini untuk dirinya sendiri dan merenung, memikirkan kira-kira apa yang menyebabkan semua atau perpecahan ini terjadi. Pada saat itu belum didapatkan sama beliau jawabannya. Dikarenakan hal tersebut, karena kebingungan tersebut, tidak mengetahui apa alasan yang membuat kaum muslimin berpecah belah. Pada akhirnya Amirul Mukminin menanyakan hal tersebut kepada seorang sahabat yang ahli tafsir Al-Quran pada masa itu, yang merupakan ustadznya para sahabat, ulamanya para sahabat, Abdullah bin Abbas. Siapa itu Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beliau? Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah ilmu agama yang mendalam kepada Abdullah bin Abbas, dan jadikanlah beliau seorang ahli di dalam tafsir Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga Abdullah bin Abbas tumbuh menjadi sosok manusia, sosok sahabat yang dalam akan ilmu agama dan ahli dalam ilmu tafsir Al-Quran. Jadi Amirul Mukminin tanyakan permasalahan yang membuat beliau bingung tersebut. Apa permasalahannya tadi? Apa yang melatar belakangi umat Islam ini berselisih, sementara agama mereka sama-sama agama Islam, nabi mereka sama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mereka sama-sama Al-Quran, kiblat mereka sama-sama Ka'bah. Lalu kenapa mereka berselisih? Ini yang membuat Amirul Mukminin kebingungan. Kemudian ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas. Bagaimana Abdullah bin Abbas menjawab? Karena kedalaman ilmunya, pengetahuannya tentang syariat ini, Abdullah bin Abbas bisa menjawab keluhan pertanyaan yang selama ini tidak bisa dijawab oleh Amirul Mukminin. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya Amirul Mukminin, inna unzila alaina al-Qur'an faqara'nahu wa 'alimna fima nuzil. Ya Amirul Mukminin,
Seperti yang Anda ketahui, sesungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa kita dan kepada kita. Dan Rasulullah SAW langsung membacakannya kepada kita, mengajarkannya kepada kita, ya Amirul Mukminin. Rasulullah SAW langsung memberitahukan tafsirannya kepada kita, ya Amirul Mukminin. Wa alimna fima nuzil. Dan kita mengetahui pada saat bagaimana setiap ayat-ayat itu diturunkan, ya Amirul Mukminin. Kita tahu itu semuanya sebab Al-Quran diturunkan di masa kita, ya Amirul Mukminin, kata Abdullah bin Abbas, ikhwatal iman. Kemudian apa kata beliau? Wa innahu sayakunu ba'duna aqwamun yaqra'una al-Qur'an wa la ya'rifu fima nuzil. Kemudian setelah itu datang generasi setelah kita, yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran sama sebagaimana kita membaca Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran, menghafal hadis sama sebagaimana kita menghafal Al-Quran dan menghafal hadis. Mereka membaca Al-Quran dengan tajwid sama seperti kita membaca Al-Quran dengan tajwid. Mereka membaca Al-Quran dengan fasih sama sebagaimana kita membaca Al-Quran dengan fasih, sebagaimana kita membaca hadis Nabi dengan fasih, ya Amirul Mukminin. Dalam perkara ini kita nggak ada beda dengan mereka. Wala ya'rifu fima nuzil. Akan tetapi mereka belum pernah mendapatkan penjelasannya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan penjelasan tentang tafsirannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Amirul Mukminin. Wala ya'rifu fima nuzil, dan mereka tidak mengetahui pada saat bagaimana ayat-ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka hafal Al-Quran, mereka hafal hadis, mereka membaca dengan fasih, mereka membaca dengan tajwid. Akan tetapi mereka tidak pernah bertemu dan dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Amirul Mukminin. Kemudian apa yang terjadi? Fayakuna likulli qaumin fihi ra'yun. Karena mereka, ya Amirul Mukminin, tidak atau belum mendapatkan penjelasannya, tafsirannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum pernah belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan akalnya, dengan kepintarannya. Mereka menafsirkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kecerdikannya, kepintarannya, dengan akalnya. Fayakuna likulli qaumin fihi ra'yun. Faidha kana likulli qaumin fihi ra'yun ikhtalafu. Dan apabila Al-Quran sudah mulai ditafsirkan dengan akal, hadis sudah mulai ditafsirkan dengan akal, dengan pikiran, dengan kepintaran, maka pasti hasilnya tidak akan bisa seragam. Pasti hasil penafsirannya berbeda-beda, ya Amirul Mukminin. Jadi kalau mereka yang menghafal Al-Quran 100 orang, kemudian ditafsirkan dengan akalnya, dengan kepintarannya, maka Al-Quran itu nanti akan memiliki 100 faham, 100 arti. Itu disebabkan kenapa, ya Amirul Mukminin?
itu disebabkan karena mereka menafsirkan Al-Quran berdasarkan akal-akal dan kepintaran mereka di latar belakang, karena mereka belum pernah mendapatkan penjelasannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza ikhtalafu iqtatalu, dan apabila mereka berselisih maka pada akhirnya mereka akan saling cela-mencela dan saling bunuh-membunuh. Itulah penyebab perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin terjadi, ya Amirul Mukminin. Inilah penjelasan seorang sahabat yang luar biasa dalam akan ilmu agamanya. Allahu Akbar. Penjelasan sekarang kita sudah mengetahui apa yang menyebabkan umat Islam ini berselisih, berpecah belah, berpetak-petak, berkelompok-kelompok. Itu dilatar belakangi bukan karena yang lainnya. Dilatar belakangi karena satu hal, yakni mereka yang hafal Al-Quran, yang hafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkannya dengan kepintarannya. Makanya dalam syariat Islam, kepintaran itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bukan sesuatu yang luar biasa. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ittiba'. Ini mereka yang mengikuti petunjuk-petunjuk, arahan-arahan, jejak-jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Dalil ini, riwayat ini sekaligus menjadi dalil wajibnya bagi seorang muslim untuk mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pemahamannya Abu Bakar. Wajib bagi kita untuk mengikuti dan memahami Al-Quran dan hadis sebagaimana yang dipahami oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Kenapa kita harus mengikuti mereka? Mengikuti pemahaman mereka, mengikuti tafsiran mereka, sebab mereka langsung berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka jauh lebih tahu tentang makna-makna dan maksud-maksud Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 263. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni dalam surah Al-Baqarah juz pertama lembar terakhir, yakni sebelum halaman sayaqulus sufaha ayat 137. Ayat 137 jemaah. Nah, 137 afwan. Allah berfirman, ini tentang wajibnya bagi semua umat Islam untuk memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan pikirannya, kepintarannya, bukan berdasarkan kepandaiannya, tetapi berdasarkan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Mereka pernah berguru, langsung menimba ilmu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentulah mereka lebih tahu makna dan maksud-maksud Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq
fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Fa in amanu bimithli ma amantum. Jika mereka beriman. Mereka siapa di sini? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik, dan kita. Jika mereka beriman, bimithli ma amantum, sebagaimana kalian beriman. Sebagaimana kalian beriman. Kalian di sini maksudnya siapa, jemaah? Jika mereka beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang kaum musyrikin, dan kita. Jika mereka beriman, sebagaimana kalian beriman. Kalian di sini maksudnya siapa, jemaah? Maksud kalian di sini manusia di masa Al-Quran diturunkan, bukan manusia yang sekarang. Yani manusia di masa Al-Quran yang diturunkan. Berarti siapa? Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni kalian di sini maksudnya adalah orang-orang beriman di masa Al-Quran ini diturunkan, yakni para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, wahai para sahabat Nabi, faqad ihtadaw, maka pasti mereka akan mendapatkan petunjuk, mereka akan mendapatkan siratal mustaqim. Wa in tawallaw, tetapi jika mereka menyelisihi kalian, wahai para sahabat Nabi, tidak mengikuti pemahaman kalian, fa innama hum fi syiqaq, maka sesungguhnya mereka berada di dalam permusuhan. Mereka dianggap mereka memusuhi orang-orang beriman, orang yang menyelisihi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. Jika seorang menyelisih para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya mereka itu lagi mengadakan permusuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Sekalipun mereka tidak pernah menyatakan kami memusuhi mereka, tetapi dengan mereka menyelisih ibadah Nabi, menyelisih ibadahnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia diklaim oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fasayakfikahumullah. Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungimu. Kamu jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Sampaikan buruknya kebid'ahan dan baiknya sunnah. Sampaikan kepada manusia buruknya kesyirikan dan bagusnya tauhid. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa melindungi mereka yang menyampaikan, menyuarakan mana kebenaran dan mana keburukan, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Dan di antara nama lain daripada Al-Quran adalah Al-Furqan, yakni pembeda. Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran untuk apa? Untuk memecah belah. Untuk memecah belah antara tauhid dengan syirik, untuk memecah belah antara sunnah dan bid'ah. Ini tujuan Al-Quran diturunkan sebagaimana namanya, yakni Al-Furqan, pembeda. Ini pemecah belah antara yang buruk dan baik, antara kegelapan dan jalan yang terang benderang. Fasayakfikahumullah. Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa melindungi mereka yang menegakkan syariat ini dan membela syariat ini, mendakwahkan syariat ini.
wa huwas samiul alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Wa qulil haqqa walau kana murrun. Sampaikanlah kebenaran itu meskipun pada akhirnya nanti tidak ada yang menerimanya. Meskipun pada akhirnya nanti manusia akan tidak suka kepada Anda. Tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melindungi Anda jika Anda menyampaikan dan menyuarakan kebenaran tersebut kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang apabila diuji ia bersabar, apabila diberi dia bersyukur, dan apabila ia terjatuh di dalam dosa dia segera minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tazkiyah pencerahan ini bisa bermanfaat terutama untuk pribadi Anda sendiri dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kegelapan dan mengarahkan kita ke jalan shiratal mustaqim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.